Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Kirana Anissa Nastifi, NIM 190311100087 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi penyuluhan dan pemberdayaan pertanian, yaitu digitalisasi media penyuluhan. Digitalisasi media penyuluhan. Yang pertama ada pendahuluan. Di Indonesia, penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam mendiseminasi inovasi pertanian. Hal ini diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2006. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kredibilitas yang baik dan kemampuan berkomunikasi sehingga mampu menyampaikan pesan atau informasi dengan baik. Selain itu, diperlukan juga kemampuan mendekatkan diri dengan petani, karena keberhasilan suatu komunikasi berasal dari dua belah pihak, yaitu petani dan penyuluh. Selanjutnya, ada prinsip dasar penyuluhan. Yang pertama ada komunikasi efektif dan efisien, serta penggunaan media komunikasi. Penggunaan produk digital atau internet dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi teknologi lebih efektif dan efisien dengan pemanfaatan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Pembuatan media penyuluhan yang efektif dan efisien telah dilengkapi dengan berbagai kemudahan dan dapat dengan mudah diunduh, baik melalui smartphone maupun laptop ataupun notebook. Tren penyuluhan yang mengikuti arus perkembangan digital saat ini yang klasik seperti siaran radio sudah bisa didapatkan melalui aplikasi dengan bantuan internet. Media video klip atau film dalam durasi pendek dapat digunakan sebagai bentuk media yang memiliki spektrum luas, artinya dapat dengan mudah dipahami oleh penontonnya dari berbagai tingkat umur dan pendidikan. Pembuatannya pun saat ini relatif mudah karena banyak menu-menu yang mudah dioperasikan karena sudah menggunakan simbol-simbol berupa gambar. Merekam suatu klip video tidak harus menggunakan kamera khusus untuk saat ini, namun juga bisa melalui kamera handphone. Yang kedua ada pembahasan. Sebagai penyuluh pertanian yang mengemban tugas mendiseminasikan teknologi bidang pertanian serta menyampaikan informasi-informasi baru kepada petani, diperlukan kreativitas guna menghadapi permasalahan yang belum ada solusinya berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian. Dalam hal ini tentunya perlu didukung oleh pengetahuan penyuluh, pengalaman di lapang, tingkat pendidikan, kerja keras, dan disiplin. Akses informasi pada media sosial di era modern seperti ini sekarang lebih beragam dan bervariasi. Internet dapat diakses oleh segala lapisan masyarakat, terbuka luas untuk mendapatkan berbagai informasi. Teknologi digital yang terus berkembang memberikan peluang seluas-luasnya bagi kita untuk dapat memanfaatkan lebih baik dan mendapatkan informasi maupun menyebarluaskan informasi secara cepat dalam ruang tanpa batas. Tentunya fasilitas ini juga bisa dimanfaatkan oleh penyuluh dalam menjalankan peran dan fungsi penyuluh untuk menjadi media belajar dan membantu memecahkan permasalahan. Seorang penyuluh dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kapasitas guna menghadapi perkembangan teknologi yang demikian pesat. Di era digital yang memiliki berbagai kemudahan, pemerintah terus memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta pengalaman penyuluh di lapangan yang dipadukan dengan hasil-hasil penelitian atau pengkajian akan memberikan solusi yang tepat dan memberikan dampak positif. Gerak-gerik penerima informasi dapat menjadi petunjuk apakah suatu informasi itu bisa diterima. Misalkan ekspresi wajah dengan pandangan kosong atau menggelengkan kepala. Hal tersebut menunjukkan kekurangpahaman pendengar mengenai informasi yang didengar. Informasi yang disampaikan secara berkepanjangan
Dengan ungkapan istilah-istilah yang tidak umum, menyebabkan pendengar informasi akan merasa lelah dan menjadi tidak fokus. Mereka akan ngobrol sendiri, tidak lagi konsentrasi untuk mendengarkan. Kegiatan penyuluhan pertanian harus efektif, mampu menyelenggarakan penyuluhan dengan metode yang sesuai dengan sasaran, waktu, tempat, objek, dan subjek. Objek di sini yaitu berupa materi dan subjeknya berupa peserta. Materi yang disampaikan sesuai kebutuhan informasi. Dalam hal ini diperlukan komunikasi awal sebelum melaksanakan penyuluhan. Dukungan media penyuluhan seperti poster, video, termasuk menggunakan media sosial elektronik yang dapat mendukung menyampaikan informasi dengan cepat. Selanjutnya ada tantangan penyuluhan. Sukartawi 1988 menyatakan bahwa petani kecil umumnya mempunyai sifat menolak resiko. Merekalah yang akan menanggung resiko apa yang terjadi dengan menerapkan suatu inovasi. Nah, setelah mereka yakin dengan hasil yang akan diperoleh jika teknologi diadopsi, maka selanjutnya adalah menerapkan teknologi. Digitalisasi pertanian berguna untuk membantu pengembangan pertanian dan desa. Melalui konsep ini, pertanian di Indonesia bisa lebih berkembang dengan memanfaatkan teknologi terkini. Sesuai dengan era revolusi industri 4.0 sehingga proses produksi bisa lebih efisien. Tidak hanya membantu mengatasi krisis pangan dan bermanfaat secara finansial, namun juga membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan kemampuan mengimbangi perkembangan teknologi. Teknologi mengalami perubahan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sebagai penyuluh, harus banyak membaca dan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan biasanya menjadi penyebab munculnya permasalahan baru, karena keberadaan sistem informasi yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, dapat menyebabkan terjadinya dampak yang tidak diharapkan. Sekian penjelasan saya mengenai digitalisasi media penyuluhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.